Assalamualaikum anak soleh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hari ini kita akan belajar kita akan belajar tematik subtematika pertumbuhan hewan. Nah, di sini muncul ikan hias. Ikan hias dapat dijadikan ide untuk menggambar. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insan. Ikan bergerak dengan cara berenang, menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Ikan dapat dibuat gambar yang indah. Kamu dapat membuat gambar hewan dengan karya dekoratif. Perhatikan contoh berbagai motif gambar dekoratif ikan berikut. Warna-warni ikan hias dapat dijadikan ide untuk menggambar. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari gambar aslinya. Akan tetapi gambar tersebut tidak boleh berbeda dari bentuk asli. Nah, apakah kalian tahu apa itu karya dekoratif? Karya dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan. Gambar dekoratif dibuat untuk memperindah sebuah permukaan. Nah, sekarang kita beralih ke PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Sekarang kita belajar tentang gerak lokomotor. Nah, rangkaian gerak berlari, melompat, dan menyundul bola merupakan kombinasi gerak lokomotor. Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat. Melakukan gerak berlari dan melompat. Kamu dapat menggunakan benda-benda di sekitar sebagai rintangan untuk melompat. Misalnya seperti gerakan berikut. Gerak melompati rintangan sambil berlari. Gerak meloncati rintangan sambil berlari. Kalian tahu bukan? Gerakan melakukan gerak berlari dan melompat itu melatih kekuatan otot kakimu dengan gerak berlari dan meloncat. Sekarang kita masuk ke muatan pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Perbedaan itu bisa berbentuk fisik, seperti warna kulit, atau tinggi badan, bisa juga perbedaan suku, perbedaan agama, bisa juga perbedaan makanan kesukaan. Nah, kalian bisa lihat pada halaman 87. Di halaman 87 ada teks cerita. Nah, di sini terlihat bahwa Nina Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Meskipun berbeda buku kegemaran, mereka saling membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Sikap saling menghargai membuat mereka tetap rukun. Adapun cara menghargai perbedaan, yaitu pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat kita sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Sekarang kita beralih ke kalimat saran. Tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Kalimat saran
Aduh, aku nggak tahu. Ya udah, yuk kita cari tahu sama-sama. Ciri-ciri kalimat saran bersifat positif atau membangun memberikan jalan keluar biasanya menggunakan kata. Sekarang kita beralih ke kalimat saran. Perhatikan halaman 84, percakapan antara Made dan Tony. Dari percakapan tersebut, Tony memberikan saran yang baik kepada Made. Memberikan saran yang baik kepada teman menunjukkan rasa peduli dan sayang kita kepada teman. Ketika memberi saran, kita sebaiknya menggunakan kalimat yang santun agar teman tidak tersinggung. Demikianlah materi pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Ustazah harap Ananda semua dapat memahaminya. Semangat terus belajar dari rumah ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin-rajinlah mencuci tangan setelah selesai melakukan aktivitas. Ustazah akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis.